dalam kesempatan yang berbahagia ini kami didampingi oleh Bapak Haji Dodi Al-Ansor. Nah, di situ mulai saya menciptakan beberapa cara bagaimana orang-orang yang memang sudah tergerak hatinya pingin gitu berangkat ke Baitullah bisa berangkat. Saksikan Teknosa, teknologi inovasi wirausaha di channel YouTube ISMI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa ISMI TV dimanapun berada, bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini kami didampingi oleh Bapak Haji Dodi Al-Ansor. Alhamdulillah sudah ada di depan saya. Ini luar biasa pada hari ini. Beliau adalah sebagai founder sekaligus CEO untuk travel penyelenggaraan umroh haji dengan tagline Aisyah itu Baitullah. Selamat datang Pak Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon dijelaskan dulu barangkali Pak Haji, bagaimana asal mulanya punya niatan untuk membuat travel umroh ini, kira-kira supaya penonton lebih tahu jelas. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua ya yang tergabung di channel ISMI. ISMI TV, khususnya Jawa Barat dan sekitarnya ya. Hari ini saya berkunjung ke tempat beliau ya, Bapak Haji Rudi Rakian. Beliau adalah pimpinan langsung ISMI Jabar. Kebenaran hari ini saya meresmikan kantor perwakilan kita yang di Asep Berlian, Pak, Ya. di Kota Bandung ini. Kota Bandung. Ya, dan besok kita acara sosialisasi kepada masyarakat, menjelaskan dan mengajak ya umroh. Besok acara di rumah makan di Prejiken Almas di wilayah daerah Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Alhamdulillah sudah terdaftar 150 peserta. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semuanya, umroh family ini ya lahir dan saya foundernya langsung. Dinaungi juga adalah perusahaan travelnya ya, PT Eskia Barokah Abadi, dan saya direktur juga di sana. Kita dirikan itu sebenarnya sama seperti niatan kawan-kawan yang mendirikan perusahaan travel haji dan umroh. Pasti ingin memudahkan tamu-tamu Allah untuk berangkat ke Baitullah ya. Dasarnya itu dulu ya. Tapi dalam perjalanannya saya melihat banyak sekali orang-orang atau sahabat-sahabat baik ustadz, kiai, kok mau umroh itu susah ya gitu. Jadi mau umroh itu susah gitu. Jadi bukan bicara ke ekonominya dulu, umrohnya aja udah susah gitu ya. Apa gitu masalahnya di sana gitu. Nah, di situ mulai saya menciptakan beberapa cara bagaimana orang-orang yang memang sudah tergerak hatinya pingin gitu berangkat ke Baitullah bisa berangkat. Nah, alhamdulillah 10 tahun ini Pak, sesuai dengan perusahaan sudah kita yang 10 tahun, sudah ya, 10 tahun. Alhamdulillah. Jadi perusahaan kita didirikan tahun 2016 ya. Dan lonjakannya itu dahsyatnya memang setelah pandemi ini. Setelah pandemi ya. Kita berangkat setiap minggu, Pak. Setiap minggu memberangkatkan jemaah. Seperti sekarang kita lagi bicara, jemaah kita udah ada yang masuk lagi di Jeddah, udah ada lagi yang pulang kemari, terus berputar terus. Ya seperti itu. Nah, ada beberapa kemudahan-kemudahan. Ya, jadi kenapa orang harus memilih umroh family? Ya. Biar nggak ditipu lagi dan seterusnya. Itu terutama Pak. Ya. Bagaimana supaya tidak tertipu? Nah, ini barangkali. Betul. Apa nih yang dimiliki oleh travel family ini ya? Baik Bapak.
Makasih Pak Haji Rudi. Umroh family ini ya, kalau kita lihat di travel kebanyakan, itu kan kalau orang mau umroh, ada duit dia bayar ke travelnya, udah berangkat, udah begitu aja ya. Tapi kan kalau ya ada keluarga kita atau saudara kita yang mungkin baru ditipu, karena banyak Pak, sampai sekarang pun masih banyak penipuan-penipuan travel itu. Mereka pasti mau menyerahkan uang ke travel itu jadi ragu. Berangkat nggak nih ya? Yang tetangga saya nggak berangkat katanya, gitu. Nah, kita punya cara, gitu ya. Nah, pertama, alhamdulillahnya Majelis Ulama Indonesia, Pak, lewat Dewan Syariah Nasional, itu pertama sudah mengeluarkan fatwa tentang membolehkannya pembiayaan haji dan umroh. Membolehkan, jadi boleh. Jadi lewat fatwanya, bank-bank syariah atau lebih banyak sekarang ini lembaga keuangan syariah, mulai dari BFI Syariah, Amitra Syariah, itu kalau ada orang-orang yang mau umroh bisa langsung lewat sana dibiayai. Jadi mereka mendaftarkan lewat Majelis Ulama Indonesia dengan akad-akad yang diperbolehkan, ya, akad-akad di sesuai syariah, ya tentunya boleh. Ya, yang penting istitoah, syarat orang berumroh mampu itu betul, terpenuhi. Mampunya seperti apa? Kalau orang-orang yang pakai pembiayaan berarti dia memang mampu mengangsur. Nanti berarti kan dianalisa, gitu. Tapi dengan syarat-syarat syariah. Contohnya nggak boleh jaminan, ya nggak boleh jaminan, nggak boleh ada bunga berbunga, gitu. Atau ada lagi ditambah di backup dengan asuransi. Kalau terjadi di masa angsuran, kan bisa jadi jamaah berangkat ke tanah suci, disetujui berangkat, terus angsurannya 3 tahun, kan masih lama itu, 36 bulan. Tiba-tiba 3 bulan meninggal, lunas itu Pak. Lunas ya, tidak punya hutang, karena syariah seperti itu, mewajibkan seperti itu. Jadi kita nggak boleh meninggalkan hutang. Nah, salah satunya seperti itu, itu dengan pembiayaan. Terus Pak, ini tentunya kan supaya lebih jelasnya ini ada yang menawarkan COD, ada yang menawarkan seperti apa lagi? Apa yang diiniin sama? Ada, itu kemudahan kita yang kedua itu. Oh, ada ya. Tadi kan ada orang biasa kalau punya uang biasalah bayar. Nah, kalau dia nggak punya uang kita tawarkan boleh kok Bu, gitu ya. Atau ada uangnya baru 1. Contoh harga sekarang rata-rata travel kan antara 30 juta sampai 40 juta. Uangnya baru 1 untuk 1 orang. Tapi mau ngajak suami atau istri, tapi harus sekarang gitu. Kalau tahun depan lagi takutnya makin tua, gitu ya. Boleh kita biayai, silakan. Jadi bisa berangkat berdua akhirnya. Nah, itu yang kemudahan kita. Nah, ada lagi, sekali lagi, biasanya yang COD ini Pak, itu sekali lagi karena dia takut nggak diberangkatkan, ya, nggak kenal dengan travelnya, dengan saya nggak kenal, dengan kiai yang ngajaknya juga baru kenal, gitu. Nah, kurang lebih begitu. Promosinya bagus sekali, promosinya luar biasa. Jadi semua kan indah-indah aja kalau makanya sampai menjebak saudara-saudara kita dengan harga yang lebih murah, dengan fasilitas macam-macam. Nah, kalau di kita bisa, ya, jadi nanti jemaahnya ada uangnya nggak? Ya, yang pertanyaan saya ada Pak. Oh, silakan setor saja ke rekening sendiri. Nah, akhirnya mereka setor ke rekening sendiri. Biasanya saya arahkan ke lembaga perbankan syariah. Nah, nanti dia setor ke sana. Kalau nggak dia buka dulu atas nama jamaah, udah setor ke rekening sendiri. Jadi uangnya ada di rekening jamaah. Nah, nanti baru biasanya 4 hari setelah keberangkatan, contoh berangkat tanggal 1, nanti tanggal 1, 2, 3, 4. Nah, tanggal 4 baru bayar. Setelah di Mekah berarti. Baru ditarik. Nah, nanti pengertian ditarik itu gini, makanya nanti sebelum berangkat jamaahnya itu buat standing instruction, SI Pak. Dia ke bank, minta formnya, perintah bayarkan kepada PT Umroh Family, contoh ya,
uang sebesar berapa untuk pembayar umroh pada tanggal berapa. Ya, ya. Nah, nanti tanggal berapa itu kita yang menentukan. Biasanya 4 hari setelah jamaah berangkat. Ya. Insya Allah udah tahallul itu, udah umroh itu. Oh, udah. Ya, karena kan biasanya kan kita terbang masuk ke Madinah dulu. 3 malam Madinah, malam keempat itu biasanya berangkat ke nanti nginap udah di Mekah. Nah, di Mekah kan tawaf dulu, Ya. syai, tahallul, udah selesai umroh. Uangnya baru cair, Pak. Baru bayar. Baru bayar ya. Iya. Baru pindah. Baru pindah. Travel. Iya. Nah, ini berarti di satu sisi nih untuk biaya udah aman lah. Ini Iya. kira-kira kelebihan lain dari travel family ini. Iya. Apalagi ini kira-kira yang Nah. bisa nanti dimanfaatkan oleh pemirsa Ya. Ismi TV. Baik. Ya. Bapak Ibu semua ya. PT Umroh Family Haramain atau PT Eskia Barokah Abadi itu memberikan kemudahan dan insya Allah layanan ya. Jadi kita nggak pernah mengeluarkan harga yang murah-murah memang ya Pak Haji. Kita nggak pernah mengeluarkan harga yang Iya, murah-murah, iya. yang standar aja, yang standar. Karena kita ingin jamaah yang berangkat dengan kita itu semuanya puas. Berarti puas dari layanan, makannya, transportnya, semuanya. Bahkan kalau di kita nanti kan kumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Itu Yeah. biasanya kalau yang wilayah Jawa Barat pasti ke sana di Soekarno-Hatta. Tapi itu pun sudah kita mulai layanan kita. Layanan dalam arti mulai dari disambut sama tim handling. Berarti jamaah nggak antri-antri lagi koper tuh. Oh, udah diberesin. Sudah semua. diberesin semua 100%. Terus jamaah langsung dijemput ke lounge kita. Ya, sekarang umroh haji itu diarahkan semua ke terminal 2F. Kalau dulu kan hanya Lion sama Garuda. Sekarang mulai dari Saudi Airlines sama semua penerbangan mulai berpindah ke 2F. 2F ya. Nah, kita sudah kerjasama. Ya, PT Eskia Barokah Abadi, Umroh Family Haramain ini sudah kerjasama dengan lounge Palmerah. Ya, saya sebut saja nggak apa-apa karena satu-satunya lounge di sana itu Palmerah dan itu paling top lah. Ya, lounge di sana. Luar biasa ya. Iya. Itu si jemaah ini yang Nggak- kebayang oleh saya. nggak sekedar di ruang tunggu, enggak. Ruang tunggu, Enggak. mepir-mepir Enggak. gitu. Ini betul-betul ada tempat yang Tempat bagus, khusus. yang Tempat sudah punya khusus. kerjasama. Iya, terkadang lelah berangkat mungkin kalau dari Bandung Jakarta kan hanya 3 jam. Iya, iya. Tapi ada juga kan teman-teman yang bisa 6 jam, 5 jam Jawa Barat. Sampai sana dia bisa mandi, Pak. Iya, Pak. Di Palmerah itu ada tempat mandi khusus, seperti di hotel. Iya. Air panas, Luar air biasa. dingin, ada. Nah, ini ada satu lagi nih pengalaman saya kebetulan kan tidak langsung ke Madinah, katakanlah langsung ke Jeddah. Langsung berarti kan ke Mekah, Pak. Ke Mekah. Ini bagaimana persiapan dari family kalau Baik. dari turunnya di Jeddah gitu? Seperti Baik. apa nih jemaah? Memang lebih dari 70% penerbangan kita itu turunnya di Jeddah. Jeddah. Ya, nanti ada sebagian kecil ada di langsung Madinah. Nah, di Jeddah sekali lagi jamaah begitu tiba itu landing itu Pak sudah disambut sama tim handling kita di sana. Tim motoib itu udah siap nanti di bus. Ya. Dari sana kita udah siapkan busnya. Insya Allah kalau kita selalu bus yang terbaru. Jadi ini tahun 2026, ya bus kita tahun 2026. Bahkan lupa buka plastiknya malah. Karena baru keluar dari showroom. Luar biasa kerjasama ya. Iya. Nah dari sana baru jamaah nanti dikawal. Kalau memang paketnya masuknya Jeddah, contohnya gini, masuknya di Jeddah, tapi pulangnya nanti lewat Jeddah kembalinya. Berarti jamaah harus masuk ke Madinah dulu. Iya. Nah, berarti nanti dari standar layanan kita ya berarti bus ke Madinah. Iya. Perjalanan 5 sampai 6 jam. 6 jam. Kecuali ada permintaan khusus dari jamaah. Pak Haji mau ngerasain Haramain deh. Haramain. Tren kereta cepat di sana. Iya. Oh boleh. Dari awal sudah kita siapkan. Berarti langsung ke terminal stasiun kereta cepat. Cepat, ya. Nah, langsung nanti ke Madinah. Nah, seperti itu. Kalau langsung ke Mekah itu nanti Ada. pas pasang ihramnya di mana itu? Biasanya ya, kalau yang kita terbang ke Mekah itu karena nanti biasanya pulangnya lewat Madinah. Jadi biasanya istilah penerbangan itu jet med. Jadi masuknya Jeddah, keluarnya Madinah. Nah, itu pasti masuknya ke Mekah dulu. Ke Mekah dulu. Nah,
kita hampir semua itu nanti niat ihramnya di lam-lam, di atas Di pesawat. atas pesawat ya. Ya. Itu ada tuntunannya juga. Ada. Oh, Pertama memang kita kan sudah manasik. Kita pastikan kalau yang seperti itu jamaahnya harus lebih expert memahami tentang niat dan rukun ihramnya. Karena mereka terkadang pakai ihramnya sendiri. Ada dibimbing oleh TL gitu ya, atau kiai yang bimbing. Tapi kan nggak mungkin kiai harus satu-satu gitu. Ya, Jadi makanya betul. sebelum mereka berangkat itu betul-betul harus yakin dan mantap bisa menggunakan sendiri ihramnya. Nah, alhamdulillahnya di pesawat itu baik Garuda, pesawat Timur Tengah, nanti begitu melewati lam-lam itu dikasih tahu. Ya, Bapak Ibu semua yang mau langsung umroh, kita melintas di lam-lam, silakan ambil niat mikotnya di sini. Ya. Nah, jadi semua nanti udah ganti. Biasanya 1-2 jam sebelum itu mereka sudah pakai duluan. Karena tadi mandinya bisa di lounge ya Pak ya? Bisa. Bisa di lounge. Jadi Sangat di bisa. pesawat ini kan nggak mungkin orang Iya. mandi gitu ya. Jadi Kalau konteksnya memang jamaah itu memang harus ambil niatnya nanti di lam-lam, berarti niatnya kalau ndak di tempat kita kumpul di bandara, Iya. berarti mandi ihramnya bisa dari rumah. Boleh. Boleh ya? Boleh ya sekalian. Tapi bisa juga ya, ada yang biar bareng-bareng, biar sama-sama, seperti jamaah kita barusan ini, kita akan kembali ke tanah air. Sekarang masih di Madinah. Itu persis seperti pertanyaan Pak Haji. Iya. Jadi nanti masuk dulu ke Mekah, terus mereka ke Madinah, pulang dari Madinah. Sekarang sudah ada di jamaah. Nah, kemarin pilihannya dikoordinir oleh ustadz yang membimbing, karena sebagian besar pesertanya itu udah agak sepuh. Ya, takut yang dimanasikin di bawah sebelum berangkat lupa. Gitu. Terus pakaiannya takutnya ihramnya berantakan. Berantakan, Ya, jadi ustadznya koordinasi ke saya, Pak Haji, ada nggak tempat kita nanti mandi? Ya, di Jeddah. Ya. Jadi nggak ambil mikotnya di lam-lam, udah beda. Jadi nanti ambil mikotnya di Jeddah. Di Jeddah. Begitu nyampe Jeddah, semua mandi, pakai rapi semua, sudah keluar, di bus baru niat. Jadi baru dibimbing sama mutawib sekalian, karena mutawibnya kan udah siap di sana. Jadi ada 2 cara. Yang masuk ke langsung umroh ke Mekah itu bisa niatnya di lam-lam, atau bisa nanti niatnya di Jeddah. Itu boleh. Ya. Bahkan sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah ini tentunya kan jemaah juga kan tidak hanya diantar begitu aja. Ini kira-kira supaya lebih afdol gitu umrohnya ini tentunya dari travel ini menyiapkan para Mutawib, pendamping. itu tentunya kan Baik. diarahkan juga untuk diberikan satu pemahaman Baik. secara baik. Gimana itu? Baik, makasih Pak Haji pertanyaannya. Ya. Kita rata-rata kalau mau berangkat itu biasanya ada pembimbing yang sudah membimbing dari tanah air Indonesia kita. Ya, ya. Gitu. Tapi kita sudah menyiapkan pembimbing utama, mutawib kita Mutawib. yang memang mukimin, bukan dari Indonesia. Orang Indonesia yang memang kita sudah kontrak tinggal di Arab Saudi. Ya. Jadi kita punya mutawib kita itu ada yang di Madinah, ada yang di Jeddah, ada yang di Mekah. Siap semua. Komplit Jadi ya, komplit. Makanya tadi begitu masuk ke Jeddah, jamaah kita itu kan langsung dijemput sama mutawibnya. Jadi mulai dari pengenalan sejak di Jeddah sampai nanti ke Masjidil Haram sudah dikasih tahu semua, dibimbing gitu. Termasuk baca-bacaannya. Kan terkadang kalau kita contoh masuk ke kota Madinah ada doa khusus. Kalau ndak biasa, bahkan kita yang sudah hafal jarang dibaca nanti lupa. Tapi kalau mutawib kan memang baca terus. Iya. Nah itu seperti itu contoh dibimbing. Termasuk nanti meskipun ada kiai yang bimbing dari tanah air, kalau urusan ibadah di sana kita serahkan ke mutawib, Yang ahlinya. ahlinya di sana. Karena kan memang beliau terus menerus Ya. update lah istilahnya. Gitu. Jadi makanya tandem lah. Saya selalu menyampaikan Pak Kiai, nanti dengan mutawib kita di sana, ibadahnya ibadah ritual, perjalanan ibadah biar mutawib yang membimbing. Ya. Tapi untuk doa-doa khusus, zikir-zikir khusus yang biasa
di tanah air dan mau digunakan di sana, itu kiai yang mimpin, silakan. Nah, biasanya waktu-waktu khusus gitu, contoh kan beda-beda. Ya. Nah, tapi biasanya kalau ada majelis taklim kan pengen juga kalau doa di sana dibimbing sama kiainya Ya. yang di sini. Nah, kalau di sana kan jarang Ya. bimbing doa bersamanya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau terjadi namanya tadi kan ada yang udah sepuh. Nah, ini kalau terjadi ada yang sakit gitu, itu gimana tuh cara Baik. mengatasinya di sana? Nah, alhamdulillah kalau travel resmi itu Pak Haji, kalau terjadi jamaah kita sakit, ya kita tanya apa keluhannya, itu kita langsung diantarkan sama muthaib kita atau tim handling kita di sana untuk berobat di rumah sakit resmi di sana, dan free, nggak ada biaya. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak ada biaya yang dikeluarkan jamaah. Jadi aman, nyaman. Bahkan kalau dirawat sekalipun, Udah free semua ya? free semuanya. Alhamdulillah. Jadi contoh begini, ya ada kejadian di bulan awal Ramadan kemarin, jamaah kita berangkat, ya, dan kita nggak dikasih tahu sama keluarganya riwayat sakit. Bapak sehat kok, memang sehat, karena ternyata pernah nggak bisa pipis, apa itu istilahnya itu, Ya. nggak bisa pipis, Prostat mungkin. kayak prostat gitu ya. Rupanya kepicu lagi dan udah 3 tahun sembuh. Kepicunya di atas pesawat nggak berani pipis, nahan pipis maksudnya. Karena mungkin nggak tahu Nggak. cara ketoilet. Iya, mungkin nggak enak atau apa, padahal kita udah briefing, ya biasa lah. Sampai Madinah gitu ya, sampai Madinah makin parah, nggak bisa. Iya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit, akhirnya dipasangin kateter. Jadi selama ibadah semuanya pakai kateter. Dan itu semua udah diurus ya? Udah diurus ya, zaman kita tinggal kasih tahu anaknya, Bapak sakit apa nih? Oh iya Pak, itu dulu, tapi udah lama, udah 3 tahun. Tapi ya sudah, nggak apa-apa gitu. Ya insya Allah nyaman ibadahnya gitu. Ya seperti itu. Ya. Terima kasih nih Pak Haji. Jadi tentunya kan pemirsa, khususnya di sini pemirsa ISMI TV juga Baik. ingin lebih jelas lagi. Tadi udah disebutkan bahwa bisa COD, bisa juga nanti difasilitasi untuk berhubungan dengan perbankan syariah, Iya. lembaga keuangan syariah. Iya. Ini cara mendaftar sekarang, Pak. Baik. Cara mendaftar, cara ngaksesnya, Baik. kemana, kira-kira seperti apa ini supaya pemirsa ini sekarang yang mendengarkan, Pak, besok saya mau umroh nih. Masya daftar. Allah. Ya mudah-mudahan Ya. ya seperti Pak Haji Rudi sampaikan tadi, pemirsa yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan itu cara Allah memang untuk mengundang. Ya, jadi betul-betul pengen dan bisa berangkat. Amin. Di kita pertama Pak ada di website resmi kita, Umrah Family ID. Umroh Family ID. Dibacanya umroh tapi tulisannya umrah, Ya. pakai A. umrohfamily.id. Silakan diklik di sana dan bisa daftar secara Nanti online. ditulis di layar bawah Iya. ini, Boleh. tentunya ada alamat yang Seperti itu bisa. Atau di Kota Bandung, ya bisa nanti mendaftar di Jalan Asep Berlian. Jalan Asep Berlian. Iya, Pak Kiai Haji Sukana, Ya. beliau yang pimpin resmi. Ya. Ya, seperti itu. Jadi tinggal silakan daftar, nanti tinggal isi formulir pendaftaran dan seterusnya. Nah, ini barangkali harus ada pembayaran awalnya seperti apa. Baik. Terus nanti fasilitas yang bisa disiapkan kan biasanya suka ada koper, ada mukena, atau Baik. ada kelengkapan lainnya apa aja Kelengkapan, ya. kira-kira supaya lebih Jemaah semua ya, nanti kalau memang sudah ada cash, biasanya kita ada tanda jadi atau uang muka atau DP ya. ya. Silakan nanti disetorkan. Tapi kita nggak menyarankan cash ya. harus Harus via transfer ya, karena bukti perbankan itu kan nggak hilang ya, dan kita hanya satu nomor rekening di perusahaan. Satu nomor Nah, nomor tinggal ditransfer aja ke sana, buktinya sampaikan ke kantor perwakilan. Ya. Minimal 5 juta. Ya. Ya silakan minimal 5 juta ya. Nah, setelah ditransfer baru nanti sampaikan saya mau berangkatnya kapan. Biasanya kita pelunasan 1 bulan sebelum keberangkatan. Nah, berarti yang pakai pembiayaan tinggal ajukan pembiayaan. Ya. Jadi 5 jutanya lembaga keuangan. iya bisa untuk DP, nanti kita yang mengarahkan. Kita tinggal tanya syaratnya, yang penting KTP suami istri sama kakak. Ya. Dan rumah harus punya sendiri atau punya keluarga.
Itu Jadi nanti harus bertempat tinggal tetap. tinggal tetap. Ya. Betul. Ya, domisili di wilayah yang kita proses. Nah, nanti baru setelah itu baru nanti tinggal ke kantor kita serahkan perlengkapan tadi. Ya. Nah, perlengkapan itu kita lengkap, insya Allah mewah. Koper kita itu ada koper yang besar untuk bagasi, ada koper kabin yang bisa dibawa ke atas ke kabin, ya. Terus ada tas paspor khusus, ya. Satu lagi ada tas sendal. Kita perhatikan tuh sampai Iya, iya. kecil-kecil. Kan biasanya kan dulu orang-orang umroh itu masuk ke dalam kan sendalnya dicopot, Sendal copot. masukin kresek, kan melihatnya nggak enak. Nggak enak. Iya. Jadi nanti dimasukkan khusus tas sendal, jadi bisa dibawa, digembel rapi. Alhamdulillah. Nah ini satu lagi, berapa macam nih atau Paket. paketnya, Oh. paketnya. Jadi ada paket, kan ingin tahu nih, ada bintang 5, Baik, ada bintang baik. 4, ada bintang 3. Baik. Kira-kira semuanya ada berapa paket? Kita secara umum Ya. yang reguler itu rutin berarti. Itu ada paket silver. Kita namakannya silver. Itu Silver. biasanya bintang 4. Patokannya di Mekah. Oh, bintang 4 ya. Bintang 4 atau 3 plus lah ya. Ya. Gitu. Jaraknya hotelnya kita maksimal 300 meter. 300 meter. Jadi paling rendah kita maksimal 300 meter. 300 Deket. Deket ya. Terus ada yang kedua paket gold. Ini bintang 5 menengah. 5 menit. 5 menengah. 5 menengah itu ada Olayan Ajat, ada Ajat Makarim, ada Rayana, itu bintang 5 menengah. Ya, jadi bedanya dengan tadi ya berarti hotelnya. Iya. Ya, mulai harga kita 31.500.000 bintang 4. Ya. Terus yang bintang 5 tadi harganya nambah 3 juta. Apa bedanya nih Pak Haji? Bedanya kita layanan yang jelas. Terus hotelnya kan beda. Ya, kalau yang lain-lain sama. Ya, hotelnya lebih besar, lebih dekat, ya makanya lebih enak. Iya, iya. Itu aja. Tapi yang lain-lain sama. Dan ada satu lagi paket platinum. Oh, platinum. Platinum itu ring satunya Mekah Ini hotel-hotelnya. satunya Mekah. Ya, Seperti di jam-jam Power bawah. Zam-Zam, ada Sopwa Sopwa. di depannya. Nah, itu masuk ring satu. Itu platinum. Nah, ini platinum ini berapa tuh harganya? Selisih antara harga dari silver Silver ke gold itu 3 juta. 3 juta. Gold ke platinum 3 juta lagi. Oh, 3 juta lagi. 3 juta Berarti lagi. Masih di bawah Masih di bawah 40. 40 ya. Masih di bawah. Luar biasa. Luar biasa murah ini Pak Bisa Iya, ini. masih Yang platinum ini di bawah 40. di bawah 40 juta. 9 hari. 9 hari. Nah, ada nggak daya tarik yang lainnya, umpama ada turnya, begitu ada jarohnya ini? Iya. Tadi belum diceritain. Kalau umroh itu hampir semua travel menerapkannya sama. Udah standar ya, nanti di kota Madinah itu kita mulai perjalanan ke Kuba, Masjid Kuba, ke tempat-tempat bersejarah lainnya termasuk kebun kurma. Nanti kalau di Mekah itu ada Jabal Rahmah dan seterusnya. Ya, ya. Pulangnya mikot lagi, ambil umroh kedua. Itu yang standar. Tapi ada permintaan khusus. Kalau memang mintanya dia dari awal, langsung kita siapkan. Contoh, Pak Haji, boleh nggak sih kita ke Jabal Malaikat secara khusus? Atau kita mau naik ke Gua Hira secara khusus? Atau mau ke Taif umpamanya. Ke Taif secara khusus? Ya. Boleh, semua boleh. Itu di luar Di luar. program yang Iya, ada. di luar program yang ada. Karena pasti ada biaya tambahannya, tapi nggak mahal. Ya range antara 100.000 sampai Oh, ya, murah. 500.000. Paling jauh juga 500.000. Taif itu. Ya. Taif. Baik Pak Haji Dodi, ini Iya. silakan Pak untuk menyampaikan pesan terakhir Baik. atau ajakan yang mulia terhadap calon-calon jemaah kita yang yang menonton acara ini. Baik. Silakan. Bapak Ibu semua ya, pemirsa Ismi TV, duyufullah wa duyufur rahman wa duyufur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan digerakkan Allah semuanya ya untuk mengunjungi Baitullah dan mengunjungi Rasul kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Bapak Ibu semua yang sudah tergerak hatinya, jangan ragu, hubungi nanti kantor perwakilan kita terdekat atau nanti masuk ke web kita yang insya Allah nanti ditampilkan Ya. di layar. Ya, silakan. Ya, atau nanti ikut acara khusus kita di Kota Bandung ini. Kita rutin nanti di Sukadi Al Zabar
sering juga di Al Misbah Plaza Haji, acara-acara khusus kita bisa diikuti ya, jadi merasakan manasik dan seolah-olah kita sudah berada di kota Mekah dan Madinah ya, seperti itu Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Pemirsa yang saya cintai, TV ISMI dimanapun berada, tadi udah kita mendengar bahwa ini travel umroh yang memberikan tawaran yang luar biasa, dan insya Allah dari satu sisi ini dijamin tidak akan bisa ngebohongin jemaah. Iya. Pak Haji ya. Iya. Kemudian tadi banyak sekali fasilitas-fasilitas istimewa dan harga-harganya juga sangat terjangkau. Insya Allah ada rezekinya semua. Amin. Amin. Jadi sekali lagi saya dari ISMI TV Haji Rudi Rakian mengajak pemirsa semua, yuk kita bersama-sama melaksanakan umroh dengan travel family. Insya Allah kita diberikan keberkahan Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam ISMI TV, salam Teknosa ISMI Jawa Barat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami-sami Pak Haji.